Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita upgrade ke Windows 10 64 bit, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Flash disk minimal 8 GB original. 3. Laptop atau komputer yang akan kita upgrade ya teman-teman. Langsung saja. Di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D ya. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian local disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan. Kemudian new. Kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 2 kita download ISO Windows 10 64 bit original. Sebelum kita download, kita cek dulu edisi Windows 10 dan tipe operating sistemnya, serta memastikan prosesornya support 64 bit ya. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian disk PC kita klik kanan. Kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Untuk edisinya Windows 10 Home Single Language. Untuk tipe operating sistemnya 32 bit. Nah, di sini juga terlihat ya teman-teman, X64 base processor. Artinya laptop saya ini support 64 bit ya teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang tidak tampil X64 base processor seperti saya ini, kita cek melalui command prompt ya teman-teman. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu CMD. Selanjutnya CMD atau command prompt, kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu sistem info. Kemudian enter. Selanjutnya kita scroll ke atas. Selanjutnya teman-teman perhatikan di bagian prosesor ya. Apabila di sini tertulis X86 family,
Artinya prosesornya tidak support 64 bit ya teman-teman. Jadi jangan di-upgrade ke Windows 10 64 bit ya. Tetapi apabila di sini tertulis X64 family seperti saya ini, artinya prosesornya support 64 bit ya teman-teman. Jadi kita bisa upgrade ke Windows 10 64 bit ya. Setelah kita tahu, command prompt kita close, kemudian properti Windows kita close, dan file explorer juga kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu Windows 10 Disk Image. Kemudian enter. Selanjutnya download Windows 10 Disk Image dari situs resminya Microsoft.com. Kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita download Media Creation Tool ya teman-teman. Caranya kita klik download now. Terlihat ya teman-teman, Media Creation Tool sudah terdownload. Selanjutnya kita buka. Caranya kita klik kanan, kemudian open, kemudian yes. Selanjutnya kita klik accept. Selanjutnya kita pilih create installation media ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Agar kita bisa memilih arsitekturnya, use the recommended option for this PC, kita hilangkan checklistnya ya teman-teman. Karena kita ingin mengupgrade ke Windows 10 64 bit, di arsitektur kita pilih yang 64 bit ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita pilih ISO file ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita pilih folder di mana kita akan menyimpan ISO Windows 10 ya teman-teman. Di sini saya memilih folder download. Selanjutnya kita beri nama ISO Windows 10 64 bit yang akan kita download ya teman-teman. Di sini saya beri nama Windows 10 22H2 Inggris X64 ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal klik save. Maka secara otomatis proses downloadnya berjalan ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja proses downloadnya sampai selesai ya. Apabila sudah selesai, kita klik finish. Selanjutnya Google Chrome kita close.
Selanjutnya kita cek file yang baru saja kita download ya teman-teman. Caranya kita klik file explore, kemudian download. Di sini terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 64-bit original sudah terdownload ya. Selanjutnya file explore kita close. Di tahap 3 kita download Rufus. Caranya Google Chrome kita buka kembali. Selanjutnya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu Rufus. Kemudian enter. Selanjutnya Rufus, dari situs resminya rufus.ie kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah agar kita bisa memilih Rufus versi sesuai yang kita inginkan. Kita klik other version GitHub. Apabila tampil seperti ini, kita klik close ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mendownload Rufus versi 4.4 x86 ya teman-teman. Karena saat ini laptop saya terinstall Windows 10 32 bit ya. Kita klik. Terlihat ya teman-teman, Rufus sudah terdownload. Selanjutnya kita cek. Caranya kita klik kanan, kemudian show in folder. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, Rufus versi 4.4 x86 sudah terdownload ya. Selanjutnya file explore kita close, dan Google Chrome juga kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet ya teman-teman. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 4 kita buat bootable flash disk. Caranya kita klik file explore. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang akan kita buat bootable ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Selanjutnya flash disknya kita klik. Nah, di sini apabila ada data penting, silahkan di backup dulu ya teman-teman. Karena pada saat membuat bootable flash disk nanti, flash disk otomatis akan diformat ya. Di sini data saya akan saya backup ke local disk D. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru ya teman-teman. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data FDD. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik download.
Selanjutnya kita jalankan Rufus ya teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian run, kemudian yes. Selanjutnya pastikan flash disknya benar ya teman-teman. Di Rufus terbaca E, dan di laptop atau komputer juga terbaca E ya. Artinya flash disknya sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita klik select. Selanjutnya kita pilih ISO Windows 10 yang baru saja kita download ya teman-teman. Kemudian open. Selanjutnya kita pilih partisi scheme ya teman-teman. Sebelum memilih partisi scheme, kita cek dulu style partisi harddisk atau SSD kita ya. Caranya this PC kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya disk management kita klik. Selanjutnya harddisk atau SSD kita klik ya teman-teman. Kemudian kita klik kanan. Kemudian properti. Selanjutnya tab volume kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman style partisi harddisk atau SSD kita ya. Pada laptop saya ini style partisinya menggunakan MBR ya teman-teman. Jadi nanti di partisi scheme saya juga akan memilih MBR ya. Tetapi bagi teman-teman yang style partisi harddisk atau SSD-nya menggunakan GPT, nanti di partisi scheme juga pilih GPT ya teman-teman. Setelah kita tahu, kita close, dan komputer manajemen juga kita close. Selanjutnya kita pilih partisi scheme sesuai style partisi harddisk atau SSD kita ya teman-teman. Di sini saya akan memilih MBR sesuai dengan style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ya. Selanjutnya kita tinggal klik start, kemudian OK, kemudian OK lagi. Maka secara otomatis proses pembuatan bootable flash disk berjalan ya teman-teman. Kita tunggu saja proses pembuatan bootable flash disknya sampai selesai ya. Apabila sudah selesai, kita klik close. Selanjutnya kita cek bootable flash disk yang baru saja kita buat ya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, bootable flash disk sudah jadi. Selanjutnya kita eject saja flash disknya ya teman-teman. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah tereject. Sampai sini bootable flash disk sudah siap kita gunakan untuk mengupgrade ke Windows 10 64 bit ya teman-teman. Di tahap 5 kita rename local disk C. Caranya kita klik file explore. Kemudian local disk C kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian rename.
Selanjutnya beri nama Windows. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk C sudah rename menjadi Windows C. Mengapa kita rename local disk C? Untuk memudahkan pada saat upgrade nanti ya teman-teman. Karena partisi C ini yang saat ini terinstall Windows 10 32 bit, nanti akan kita ganti dengan Windows 10 64 bit ya teman-teman. Jadi agar kita tidak salah dalam memformat partisi harddisk atau SSD kita ya. Selanjutnya file explorer kita close. Di tahap 6 kita upgrade Windows 10 32 bit ke 64 bit ya. Caranya kita matikan dulu laptop atau komputer kita ya teman-teman. Caranya kita klik start. Kemudian icon power kita klik. Kemudian shutdown. Pertama-tama kita pastikan flash disknya masih tercolok pada laptop atau komputer kita ya teman-teman. Selanjutnya kita nyalakan laptop atau komputer kita. Selanjutnya kita tekan F2 secara kontinu sampai tampil BIOS ya. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat daftar masuk BIOS di sebelah kiri. Setelah tampil BIOS, kita arahkan ke tab boot ya, teman-teman. Nah, di sini apabila tidak ada hard drive BBS priority, teman-teman langsung setting di bagian boot option ya. Tetapi apabila ada hard drive BBS priority, kita arahkan ke hard drive BBS priority ya, teman-teman. Kemudian enter. Kemudian enter lagi. Selanjutnya arahkan ke flash disk kita ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita tekan escape. Selanjutnya arahkan ke boot option 1 ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, apabila di sini flash disk kita terbaca menjadi 2 seperti ini, kita pilih sesuai dengan style partisi hard disk atau SSD kita ya teman-teman. Apabila style partisi hard disk atau SSD kita menggunakan GPT, untuk boot option 1 ini kita pilih UV flash disk kita ya. Nah, karena di laptop saya style partisi hard disk atau SSD-nya menggunakan MBR, maka di boot option 1 ini saya pilih nama flash disk saya ya, teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita arahkan ke boot option 2. Nah, untuk boot option 2, apabila sudah terpilih UV atau nama flash disk kita biarkan saja ya teman-teman, jangan diubah. Selanjutnya kita tinggal tekan F10 untuk menyimpan. Kemudian enter. Apabila tampil press any key to boot from CD or DVD or USB, langsung kita tekan enter ya teman-teman. Jangan sampai titik-titiknya habis. Maka secara otomatis booting sudah dari bootable flash disk kita ya teman-teman. Nah, untuk time dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman.
karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian install now. Nah, di form aktivasi ini, bagi teman-teman yang Windows 10-nya sebelumnya belum teraktivasi, kita bisa pilih I don't have a product, karena kita bisa aktivasi setelah selesai menginstal atau mengupgrade ya teman-teman. Nah, apabila Windows 10 kita sebelumnya sudah teraktivasi, kita pilih I don't have a product ya, agar setelah selesai install atau upgrade nanti, kita tinggal mengoneksikan dengan internet, maka secara otomatis Windows 10 akan aktif atau teraktivasi selama kita tidak merubah edisi Windows dan mengganti motherboardnya ya teman-teman. Karena Windows 10 saya sebelumnya sudah teraktivasi, maka di sini saya pilih I don't have a product ya. Nah, di sini kita pilih edisi Windows sesuai yang terinstall pada laptop atau komputer kita sebelumnya ya teman-teman. Karena laptop saya sebelumnya terinstall Windows 10 Home Single Language, maka di sini saya pilih Windows 10 Home Single Language ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita checklist I accept the license terms. Kemudian next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, kita akan mengganti Windows 10 32 bit ke Windows 10 64 bit di partisi Windows ya. Yang sebelumnya partisinya sudah kita rename ya teman-teman. Apabila partisi Windows sudah terpilih, selanjutnya kita klik format, kemudian OK. Selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses install atau upgrade-nya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya. Untuk proses aslinya sekitar 15 sampai 30 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya teman-teman. Sebentar lagi laptop atau komputer kita akan merestart ya teman-teman. Pada saat merestart atau layar mati, flash disknya kita cabut ya teman-teman. Maka secara otomatis booting sudah dari hard disk atau SSD kita ya teman-teman. Nah, di region apabila sudah terpilih Indonesia, selanjutnya kita klik yes. Nah, untuk keyboard layout apabila sudah terpilih AS atau Inggris United States, selanjutnya kita klik yes. Untuk second keyboard kita skip saja ya teman-teman. Selanjutnya I don't have internet kita klik. Selanjutnya continue with limit setup kita klik.
Nah, di sini kita beri nama laptop atau komputer kita ya, teman-teman. Di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Untuk password di sini saya kosongin ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Nah, apabila tampil choose privasi setting, selanjutnya kita klik accept. Sampai sini konfigurasi selesai ya, teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 10 sudah tampil ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik maybe later. Selanjutnya kita cek properti Windows 10 ya, teman-teman. Caranya kita klik File Explore, kemudian This PC kita klik kanan, kemudian Properti. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman. Untuk edisinya Windows 10 Home Single Language. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Untuk versinya 22H2, artinya upgrade dari Windows 10 32 bit ke Windows 10 64 bit berhasil ya, teman-teman. Selanjutnya properti Windows kita close, dan File Explorer juga kita close. Di tahap 7 kita kembalikan flash disk seperti semula. Caranya kita klik File Explorer. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang sebelumnya kita buat bootable ya, teman-teman. Terlihat ya, teman-teman, flash disknya sudah terbaca oleh Windows. Selanjutnya kita format flash disknya ya, teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian format. Nah, di sini labelnya saya ganti FDD ya, teman-teman. Selanjutnya kita tinggal klik start, kemudian OK. Terlihat ya, teman-teman, format completed. Artinya flash disknya sudah berhasil kita format ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik OK, kemudian close. Selanjutnya kita buka File Explorer kembali. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya folder backup data FDD kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian cut. Selanjutnya flash disknya kita klik. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya, teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya local disk D kita klik kembali. Selanjutnya folder backup data FDD kita hapus ya, teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan,
kemudian delete. Selanjutnya kita eject saja flash disknya ya teman-teman. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah tereject. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengembalikan data ke local disk C, caranya folder backup data C kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk C kita klik. Selanjutnya user kita double klik. Selanjutnya nama user kita double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk laptop saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya teman-teman. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system ya. Agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya teman-teman. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman silahkan ikuti tutorial apa yang harus dilakukan setelah kita menginstal atau upgrade Windows 10 ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya teman-teman. Sekian ya teman-teman, cara upgrade dari Windows 10 32 bit ke Windows 10 64 bit. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.